Yo guys, saya tidak tahu ya apa yang terjadi dengan pasar Bitcoin kripto lah pada umumnya pada saat ini. Kebosanan yang kayak bagaimana ini yang menyebabkan meme coin ini pada gila semuanya. Salah satunya hari ini adalah Milady meme coin ya, atau ladies kita sebut seperti itu. Tickernya terjadi kenaikan per hari ini saja, ini tanggal 11 Mei 2023 dia naik 4.475%, sorry. Ini betul-betul membuat saya takjub ya teman-teman ya. Dan akan kita bahas kali ini mengenai tema video kali ini teman-teman. Ada bahaya di balik meme coin Milady yang dipump oleh Elon Musk teman-teman. Untuk itu kita dive in dulu ya. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman. Oke, kita langsung saja kick in ya ke berita kita yang pertama di sini. Yang akan kita bahas di sini selain daripada berita-berita yang lain ya. Yang pertama di sini adalah mengenai Milady tersebut teman-teman ya. Elon Musk ini lagi-lagi dia bikin ulah teman-teman. Dia men-tweet dan akhirnya direspon oleh pasar ini. Yang seperti saya katakan di awal video ini, mungkin udah bosan ini orang-orang ini nunggu Bitcoin kapan breakout atau menunggu Bitcoin kapan breakdown untuk yang bear, kemudian untuk yang bull moon boy itu nunggu dia breakout ke 31 ribu. Sementara itu ada Elon Musk yang nge-tweet Miladies. Dan di sini isi tweetnya itu seperti ini. Dia cuma bilang ini, "There is no meme, I love you." Seperti kita bisa lihat di tweetnya dia langsung ya di sini. Dia nge-tweet seperti ini teman-teman. Itu langsung ngepam gila-gilaan. Makanya saya bilang, ini nggak ada kerjaan kayaknya orang-orang di ekosistem kripto ini. Makanya dia naik ini teman-teman. Sembarangan aja dia ngelihat Elon Musk nge-tweet begini langsung aja direspon. Padahal ini kan developernya saja itu dikatakan sempat mengundang kontroversi seperti itu teman-teman. Tetapi kita lihat dulu di sini mengenai data ya, mengenai penjualan dari Milady tersebut. Menurut data dari Decrypt di sini teman-teman ya, NFT Marketplace OpenSea ya itu melaporkan bahwa terjadi penjualan besar-besaran di sini dengan 600 NFTs ya untuk koleksi itu yang terjual hanya dalam waktu 1 jam itu dengan jumlah ya sebesar 3.700 ETH atau kalau dalam dolarnya itu kita bilang 6,9 juta dolar. Harganya seperti itu. Dan sampai sejauh ini merupakan best selling project during the spend teman-teman. Si Milady ini ya. Tetapi teman-teman ya, ada kontroversi di belakang kejadian ini. Yang pertama di sini adalah ini yang saya bilang tadi, kenapa ada bahaya di balik ngepam-pam seperti ini ya. Ini orang sudah mulai mempertanyakan lagi nih, apakah si Elon Musk ini merupakan manipulator di dalam cryptocurrency market? Karena sebelumnya kita tahu Dogecoin juga sebelum terjadi bull run di 2021 menjelang ya atau di akhir 2020 dia itu beberapa kali men-tweet tentang Dogecoin pada saat itu. Dan memang akhirnya pergerakan bull run besar-besaran itu diawali oleh si Dogecoin pada saat itu kalau saya tidak salah. Tolong koreksi di kolom komentar teman-teman. Dan memang di situ awal dari perkembangan harga dari si Dogecoin. Dan sekarang ini dikatakan bahwa dia ini lagi-lagi memainkan pasar. Mentang-mentang dia yang punya Twitter dan banyak sekali followersnya dan dia punya pengaruh. Disinilah perlu kita untuk selalu wise, selalu bijak, selalu waspada untuk melihat perubahan harga, apalagi kita melihat fenomena meme coin seperti ini, teman-teman. Menurut teman-teman, Elon Musk di sini seorang manipulator atau dia ini benar-benar tulus untuk mengendorse ini si meme coin Milady ini, teman-teman. Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Dan di sini saya ingin jelaskan sebentar. Salah satu juga fakta mengenai kontroversi yang terjadi dalam kejadian si meme coin ini ya. Jadi Milady Makers ini sebenarnya controversial project ya. Project yang penuh dengan kontroversi di sini dikatakan ya. Karena di bulan Mei tahun lalu teman-teman itu harganya tumbang sampai ke lantai dasar seperti dikatakan di sini. Gara-gara ini si Charlotte Feng di sini ya yang merupakan founders atau kreator dari Milady di sini teman-teman, dia menggunakan akun pseudonymous ya di Twitter itu dan dia men-share ya perkataan-perkataan yang rasis, yang abusive, tweet-tweet yang seperti itu dan itu menuai kontra yang banyak sekali ya dari
warga Twitter di situ, dan akhirnya dia menyatakan bahwa dia stepping down dari tim tersebut, teman-teman. Akan tetapi teman-teman, Milady di sini ya, Milady NFTs maksudnya di sini, itu menjadi wartime meme. Mereka ini menggunakan karya Milady Maker ya di media sosial ini sebagai bentuk dukungan terhadap mata uang kripto dan sebagai tanggapan ya terhadap peningkatan pengawasan terhadap cryptocurrency di SEC. Tetapi menurut saya teman-teman ya, celah yang dibuat oleh Charlotte Franks ini ya dengan membuat kontroversi pada saat itu di Twitter ya, itu bisa jadi menjadi semacam bumerang yang buat dirinya dan proyek-proyek di Milady di sini teman-teman. Apalagi dia ini udah menyenggol-nyenggol dikit-dikit nih ke SEC. Kita tahu nih SEC ini kan nyari celah terus, dia ingin hantam kripto, proyek kripto, apalagi ini sekelas meme coin seperti Milady teman-teman. So, wise-nya kita di dalam ekosistem ini adalah kita tetap bijak dan tetap waspada dan tidak jatuh FOMO teman-teman. Kemudian teman-teman saya ingin bicara juga hari ini mengenai tahun 2024 yang akan penuh dengan kejutan menurut saya. Yang pertama jelas halving Bitcoin, dan sekarang ini yang ingin saya bahas ini adalah salah satu kandidat di Presiden Amerika ya, pemilihan Presiden Amerika di tahun 2024 itu adalah Donald Trump. Donald Trump di sini unik ketika dia ditanya ini di CNN teman-teman ya. Ketika ditanya mengenai dokumen investigasi ya terhadap dirinya, dan di sini lucu dia ngomong ya kepada si pewawancara di sini ya, dia bilang, ini nih, saya nggak baca ya. Jawabannya si Donald Trump di sini, teman-teman. Saya nggak perlu baca ya, kalian baca sendiri. Oke, ini sebenarnya batas kejengkelannya dia sebenarnya, karena ngotot ditanya-tanya yang tidak jelas seperti itu, teman-teman. Tetapi saya senang sekali ketika dia membahas mengenai perang di Rusia-Ukraina tersebut, teman-teman ya. Dia bilang seperti ini ketika ditanyakan, apakah kamu menginginkan Ukraina untuk memenangkan perang ini? Dia bilang ya bahwa ini bukan masalah menang ataupun kalah, tetapi berhentilah membunuh orang-orang. Itu sangat bijak sekali diucapkan oleh Donald Trump di sini, teman-teman. Kemudian satu lagi di sini, ketika ditanyakan hal yang sama juga ya, masih dari CNN, dia bilang, saya menginginkan orang-orang ini berhentilah saling bunuh-bunuh, dan kalau saya jadi presiden, katanya dia, ini celah politiknya dia juga ya untuk memenangkan dirinya atau membangun citranya. Dia bilang seperti ini, saya akan bikin ini perang selesai hanya dalam waktu 24 jam, katanya dia. Dan ini langsung tegas ya, mengkritik apa yang dilakukan oleh Presiden Joe Biden sekarang ini, teman-teman. Kemudian teman-teman ya, mengenai ekonomi Amerika Serikat, kita kaitkan lagi sekarang ini dengan keadaan yang benar-benar kita hadapi. Di Amerika Serikat ini terjadi kenaikan biaya rental, biaya perumahan, biaya harga mobil, beli rumah baru, dan unik apa yang dijawab oleh dia, ini berkaitan dengan BRICS yang kita bahas beberapa kali ya. Apa yang akan kamu lakukan untuk menurunkan harga-harga yang sekarang ini sedang naik? Drill baby, drill. Drill di sini artinya adalah kita harus mandiri dan kita harus meningkatkan produksi minyak kita. Jadi ada Arab Saudi yang sekarang ini mulai menjauh dari Amerika. Mereka ingin gabung ke BRICS, teman-teman, seperti itu. Jadi Donald Trump ini ingin Amerika itu mandiri, teman-teman. Dan jika kalian melihat seperti ini ya, visinya Donald Trump, apakah di 2024 dia masih punya peluang untuk bersaing dengan kandidat-kandidat calon presiden lainnya? Coba kalian tulis jawabannya di kolom komentar, teman-teman. Kemudian terakhir di sini kita berbicara mengenai Bitcoin. Sempat terjadi fake out Bitcoin ini, teman-teman. Sekarang ini harga sudah turun lagi ke level 27.000. Semalam itu ketika saya mengupload video, dia sempat di 28 ribuan dolar, teman-teman. Dan ternyata terjadi fake out, terjadi penurunan. Dan biang keroknya adalah menurut Whale di sini, karena Amerika ini jual 9,8K, 9,8 ribu Bitcoin yang dijual dengan total nilai 277 juta dolar. Dan inilah yang menyebabkan harga Bitcoin itu jatuh, teman-teman. Jadi ini merupakan grafik kepemilikan Bitcoin yang ada di Amerika ya, yang disita-sita itu, teman-teman, atau yang dibeli mungkin ya di awal-awal. Dan dialah penyebabnya. Dan sampai sekarang ini, Amerika ini masih punya sekitar 200 ribu koin untuk Bitcoin tersebut, teman-teman. Apabila mereka ini memutuskan untuk jual ini barang semuanya, boleh jadi, teman-teman, harga Bitcoin ini akan tumbang sampai menjadi
10.000 koin per satu koin, teman-teman. Betul-betul heartbeat ini, teman-teman ya. Tetapi saya kira ini tidak akan dilakukan oleh Amerika. Dia akan tunggu harga naik lagi dikit-dikit, sikat lagi. Dia cicil-cicil kayaknya jualnya ini, teman-teman. Dan berkaitan dengan CPI, teman-teman, yang keluar per hari ini ya. CPI data di Amerika tersebut ya, saya tidak bahas mengenai CPI-nya. Memang dia terjadi ini nih penurunan ya dari 5% menjadi 4,9%, teman-teman. Ternyata dampak dari menaikkan suku bunga 0,25 BPS tersebut ya teman-teman ya, atau 25 basis poin itu ternyata hanya 0,1 pengaruhnya, teman-teman, menurunkan CPI, dan ini masih jauh dari target 2%, teman-teman. Kalau menurut kalian, kira-kira ini untuk mencapai 2% itu berapa kali dia harus naikkan lagi suku bunga, dan berapa banyak lagi orang Amerika yang terpaksa kehilangan pekerjaannya, dan berapa banyak lagi orang Amerika yang terpaksa tidak bisa makan karena mereka sudah tidak punya penghasilan. Dan bank di Amerika yang baru disuntik saja itu sudah tumbang lagi, padahal baru disuntik, teman-teman. Dan balik lagi kita ke grafiknya di sini ya, mengenai data Bitcoin dengan CPI tersebut, teman-teman, ternyata ada perbandingan terbalik yang ditampilkan oleh trader Alan di sini. Setiap kali CPI turun, teman-teman, Bitcoin ini langsung terjadi kenaikan. Dan sekarang ini pun terjadi penurunan untuk CPI, dan kalau dia terus turun lagi CPI ini, teman-teman, maka Bitcoin ini akan semakin naik, teman-teman. Dan saya berharap sebenarnya nggak cuma 0,1, kalau bisa itu 0,5 turun, bisa cepat nanti itu inflasi itu ditekan sampai level 2%, teman-teman, di Amerika tersebut. Kemudian yang terakhir di sini, ini adalah adjustment ya, ini adalah perbaikan atau rainbow chart yang baru mengenai pergerakan harga Bitcoin yang menghitung halving 1, 2, 3, dan 4, teman-teman. Dan posisi kita sekarang ini berada di sini. Dan menurut chartnya di sini, ini kita akan masuk ke area buy, teman-teman. Apakah menurut kalian di dalam pergerakan Bitcoin yang kita ini akan memasuki halving di sini, teman-teman, apakah dia akan turun lagi ke area biru ini atau dia akan berada di area kuning ini seperti yang terjadi di bull run sebelumnya di 2020-2021 tersebut, teman-teman, atau dia akan tetap berada di area hijau ini sambil kita menunggu halving dan terjadi kenaikan. Untuk saya di sini black cuan ya, teman-teman. Saya tetap melakukan akumulasi, beli sedikit demi sedikit berdasarkan kemampuan finansial saya, teman-teman. Tidak maksa dan juga tidak FOMO. Jatuhnya FOMO enggak, teman-teman. And this is not financial advice, guys. Tetap melakukan Dior kalian di sini ketika ingin membeli aset-aset mana saja, termasuk Bitcoin di sini, teman-teman. Dan jangan lupa untuk tidak jatuh FOMO terhadap meme-meme koin ataupun NFTs ya, seperti itu, teman-teman, tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Jadi tetap yang diutamakan itu adalah riset secara mandiri, teman-teman. Dan video di Black Cuan ini semoga bisa menjadi referensi buat kalian. Baik, teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update berita video Black Cuan yang selanjutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.